Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dari sekian banyak hambanya maka Allah telah memilih kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang senantiasa kita sering terlupa terhadap nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Salah satu contohnya adalah nikmat kesehatan yang sering kita lupakan, maka akan teringat tentang nikmat tersebut ketika kita jatuh sakit. Maka marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang penjelasan hadis di kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini sudah memasuki ke hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdub faraddada miraran qala la taqdub. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahasanya ada seseorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat wahai Nabi. Kemudian beliau menjawab, jangan marah. Kemudian beliau mengulanginya beberapa kali, janganlah marah. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada hadis ini adalah hadis yang pendek akan tetapi memiliki banyak makna yang terkandung di dalamnya. Bahasanya Rasulullah SAW mengingatkan atau menasihatkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, agar senantiasa untuk menahan amarah. La taqdub, janganlah marah. Bahasanya disebutkan di hadis lain bahwa wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, la taqdub, janganlah marah, walakal jannah, dan bagimu surga. Kemudian kenapa larangan terhadap amarah atau marah ini sangat penting di dalam agama kita? Bahwasanya ketika amarah atau emosi menguasai seseorang, maka seseorang tersebut akan kehilangan akal sehatnya, akan berbicara ucapan yang kotor, bahkan buruk. Seorang hakim dilarang memutuskan suatu perkara sedangkan ia dalam amarahnya. Begitu pula seorang suami dilarang memutuskan suatu perkara
ketika ia sedang marah kepada istrinya. Maka amarah ini adalah merupakan sifat yang buruk dan merupakan bagian dari sifat-sifat syaitan. Kemudian para jamaah salat zuhur rahimakumullah, di antara akhlak dari orang-orang yang bertakwa disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik ketika waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Di sini disebutkan salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Kemudian dan orang-orang yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian para jamaah salat zuhur rahimakumullah, bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi emosi atau amarah yang kadang menimpa dalam jiwa kita atau diri kita? Yang pertama adalah senantiasa mengingat dampak atau bahaya atau efek ketika kita meluapkan emosi kita terhadap orang lain. Kemudian mengingat keutamaan dari mengendalikan amarah. Bahasanya ketika seorang dapat mengendalikan amarahnya, itu memiliki banyak keutamaan, dan itu merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena amarah ini asalnya dari syaitan. Kemudian mengubah posisi. Apabila seorang tadi marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ia duduk. Kemudian apabila dia duduk, maka ia mengubah posisinya terlentang dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara berwudu atau mandi, sehingga dengan cara-cara tersebut niscaya amarah yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita, itu akan mudah sekali padam, sehingga kita bisa menahan amarah kita untuk tidak melukai orang lain, untuk tidak mencelakakan orang lain, untuk tidak melakukan keburukan kepada orang lain. Maka para jamaah salat zuhur rahimakumullah, semoga senantiasa kita dapat mencegah diri kita dari amarah yang tidak terkendali, dan juga emosi-emosi jiwa yang akan senantiasa mengakibatkan keburukan terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.